Ya, era 90-an memang merupakan masa kemasan dalam banyak hal, tak terkecuali tokusatsu. Di era tersebut memang sangat sulit untuk menjadi fans tokusatsu, apalagi bagi anak Indonesia yang tidak punya banyak referensi dan pilihan hiburan pada saat itu. Namun nyatanya, generasi yang saat ini sudah tumbuh menjadi orang dewasa tersebut masih bisa menikmati masa indah dengan menjadi saksi tayangan-tayangan berkualitas. Dan kini, Tokufex Indonesia akan membagikan sedikit tentang bagaimana cara anak 90-an untuk menjadi fanboy tokusatsu yang tentu saja saat itu belum ada internet. Episode kali ini dibuat spesial sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus dan tentunya sebagai kiat nostalgia akan masa kecil kita yang indah dari perspektif tokusatsu. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 5 cara anak 90-an untuk menjadi fans tokusatsu di Indonesia versi Tokufex Indonesia. Tayangan di televisi, ya ini mungkin satu-satunya sumber utama anak 90-an untuk menyaksikan acara tokusatsu. Pada era 80-an akhir menuju 90-an awal, merupakan era munculnya berbagai stasiun televisi swasta seperti RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, dan lain sebagainya, yang saat itu ikut memberikan andil dalam penayangan serial-serial yang lebih beragam seperti anime, lagu anak-anak, bahkan juga tokusatsu. Banyak serial tokusatsu yang mulai disiarkan pada era tersebut, seperti Kamen Rider Black RX atau Ksatria Baja Hitam, Super Sentai, Power Rangers, dan berbagai serial Ultraman era Showa, bahkan juga Metal Hero Series. Biasanya, tontonan itu disiarkan pada hari Minggu pagi atau setiap Senin sampai Jumat sore hari waktu Indonesia Barat. Dan yang paling penting adalah semuanya didubbing dalam bahasa Indonesia. Tidak aneh sih, apalagi di era saat ini juga masih banyak acara tokusatsu yang didubbing ke dalam bahasa Indonesia pula. Akan tetapi, yang paling unik adalah bahwa opening songnya juga turut diaransemen dan dinyanyikan ulang oleh orang Indonesia. Bahkan judul-judulnya pun kerap diganti menggunakan judul versi internasional atau versi lokal yang merupakan inisiatif dari pihak stasiun televisinya sendiri, seperti Kamen Rider Black RX dan Kamen Rider Super One contohnya. Yang keduanya sama-sama menggunakan trademark Ksatria Baja Hitam. Maka dari itu, jika Anda berusia di atas 25 tahun, nama Ksatria Baja Hitam memang identik dengan Kamen Rider. Bahkan di opening song Kamen Rider Kuga pada tahun 2000-an awal, lagu versi Indonesianya tersebut menyisipkan kata Kuga Ksatria Baja Hitam, walaupun memang tidak ada hubungannya dengan lirik asli versi Jepangnya. Tradisi ini masih bertahan hingga akhir 90-an sampai awal 2000-an, di mana kini makin banyak serial tokusatsu yang ditayangkan. Akan tetapi, sekitar tahun 2004 atau 2005 ke atas, serial tokusatsu nampaknya makin berkurang. Bahkan minggu pagi semakin kerap diisi oleh acara musik dan hal lainnya yang segmentasinya bukanlah untuk anak-anak. Sebenarnya, apa yang mereka rencanakan? Meskipun demikian, kenangan tayangan tokusatsu di era 90-an memanglah momen terbaik untuk kita yang pernah menjadi saksi hidup akan warasnya pertelevisian Indonesia saat itu. VHS dan VCD. Selain televisi, home video mungkin jadi alternatif lain untuk menyaksikan tayangan tokusatsu. Contohnya pada era 80-an, di mana Uchu Keiji Gavan dan Dai Sentai Gogol 5 pernah beredar di Indonesia dalam bentuk kaset VHS dan juga Betamax. Dan bagi generasi X, tidak semua orang bisa menikmati hal tersebut. Sebab pada era 80-an, tidak semua orang punya video player, bahkan juga tidak semua orang punya TV. Barulah pada pertengahan atau akhir 90-an, VCD mulai laris manis di pasaran dengan teknologi berbeda yang lebih canggih, yakni berbasis CD. Lucunya, di Indonesia kerap beredar VCD bajakan yang format isinya beragam, tidak terkecuali tokusatsu. Banyak tayangan tokusatsu yang dijual dalam bentuk VCD, dan uniknya, sebagian besar adalah film atau serial yang direkam dari televisi. Oh, bagus, kalian telah kembali. Dan ironisnya lagi, bagian logo channel TV-nya biasanya ditutupi oleh semacam logo watermark. Memang sih, itu merupakan salah satu perbuatan ilegal oleh segelintir orang demi meraih keuntungan pribadi. Dan saat itu, tak jarang dilakukan penyitaan VCD atau DVD bajakan oleh pihak kepolisian di tanah air. Namun lepas dari sifatnya yang kontroversial, VCD bajakan yang menayangkan tokusatsu mungkin bisa jadi salah satu alternatif bagi mereka yang ketinggalan nonton minggu lalu. Atau bisa juga menjadi hiburan bagi saudara-saudara kita yang hidup di pelosok dan sulit mendapatkan
mendapatkan akses siaran televisi. Ya, fakta tersebut memang nyata adanya di sekitar kita. Dan semua video tokusatsu berbahasa Indonesia yang ada di kanal YouTube atau situs lainnya merupakan hasil converting dari VCD atau DVD bajakan. Namun dengan adanya hal tersebut, membuat kita bernostalgia dan bersyukur atas indahnya masa kecil kita dulu. Rasanya seperti kami berbagi mimpi bersama. Benar sekali. Ada seseorang. Umbul Wayang, buat anak 90-an pasti tahu dengan mainan yang satu ini. Sebuah lembaran kertas bergambar yang terbagi atas kurang lebih 36 kolom dengan gambar yang berbeda-beda. Lembaran tersebut pun oleh anak-anak kemudian digunting satu persatu sehingga membentuk sebuah kartu. Dan mainan itu disebut Umbul Wayang atau gambar-gambaran. Penyebutan kartu-kartu bergambar ini bisa berbeda-beda di berbagai daerah. Dan Tokofax Indonesia ingin kalian menuliskan sebutan Umbul Wayang menurut daerah kalian masing-masing di kolom komentar. Umbul Wayang sendiri diproduksi oleh berbagai produsen lokal di Indonesia dan beredar luas dari Sabang sampai Merauke. Dan konon katanya, penamaan Umbul Wayang karena pada mulanya mainan ini hanya bergambar tokoh-tokoh pewayangan. Namun seiring perkembangan zaman, gambar-gambar yang ada di sana pun semakin beragam sesuai dengan minat anak-anak. Dan pada era 90-an, kebanyakan yang ada adalah wayang yang bergambar tokusatsu, mulai dari Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman, Power Rangers, Metal Hero, dan masih banyak yang lainnya. Kartu tersebut dimainkan dengan berbagai cara atau hanya sekedar dikoleksi saja. Dan uniknya dalam hal ini, Umbul Wayang bisa menjadi referensi bagi anak 90-an untuk mengetahui nama hero atau serialnya. Karena tidak semua yang ada di gambar tersebut disiarkan di televisi juga. Contohnya seperti Sentai era 80-an awal dan juga 70-an yang tidak pernah ada di Indonesia. Namun gambarnya ada di Umbul Wayang tersebut. Foto-foto Kamen Rider era Showa pun kerap dicetak dalam wujud Umbul Wayang. Hal barusan menjadi sangat menarik, sebab dengan itu kita bisa mengetahui ternyata ada tokusatsu lain yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Apalagi saat itu memang belum ada internet bagi masyarakat luas seperti saat ini. Umbul Wayang pun menjadi semacam Google Image bagi anak 90-an. Video game. Selain Umbul Wayang, video game pun bisa menjadi referensi tokusatsu bagi anak Indonesia di tahun 90-an akhir dan juga 2000-an awal. Apalagi semenjak menjamurnya PlayStation yang membeludak di pasaran tanah air. Memang tidak semua orang bisa membeli atau memilikinya di rumah. Namun bagi anak 90-an, bermain PlayStation bisa dilakukan di kios rental PS. Meskipun kenyataannya saat ini, usaha rental PS masih ada di beberapa tempat, akan tetapi ketenarannya memang sudah tergeser oleh game-game PC dan juga mobile yang jauh lebih mudah didapatkan. Dan game-game tokusatsu mungkin jadi favorit bagi anak-anak yang hidup pada era barusan. Sebut saja game Hyakuju Sentai Gao Ranger dan juga Ninpu Sentai Hurricaneer yang diproduksi pada tahun 2001 dan 2002, bersamaan dengan tahun penayangannya di Jepang kala itu. Dan perlu diketahui, kedua serial barusan tidak pernah disiarkan di Indonesia. Akan tetapi, counterpart serial adaptasi Amerikanya yakni Power Rangers yang justru ada di televisi swasta kita. Dan satu-satunya hal yang membuat kita akhirnya tahu tentang judul Gao Ranger dan Hurricaneer tersebut adalah lewat game PlayStation tadi. Game-game Kamen Rider pun juga tidak kalah tenarnya dengan game Super Sentai barusan. Dan genre gamenya pun kebanyakan berupa beat 'em up, hack and slash, dan juga fighting. Sehingga menyuguhkan gameplay yang ringan dan mudah dimainkan oleh anak-anak. Game lainnya seperti Ultraman Fighting Evolution pun menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Bahkan franchise-nya pun masih bisa menghasilkan game-game terbaru hingga saat ini. Mainan. Dan yang terakhir tentu saja dari mainan. Ya, walaupun seperti yang kita sering bahas, bahwa di Indonesia memang lebih sering beredar mainan bajakan atau bootleg yang bentuknya asal-asalan. Namun pada 2 dekade lalu, mainan tokusatsu yang beredar di Indonesia rata-rata bentuknya masih mirip dengan aslinya. Walaupun kenyataannya tetap palsu juga sih. Apalagi umumnya mainan tokusatsu yang berbentuk Rangers atau Kamen Rider ya cuma sebatas action figure biasa, tidak seperti produksi aslinya yang sangat multifungsi. Hal itu menjadi sangat maklum sebab akses untuk mendapatkan mainan original saat itu memang sangat terbatas. Bahkan sebagian besar mainan asli buatan Bandai yang mendominasi pasaran mainan tokusatsu saat itu memang jarang dijual di toko-toko mainan di berbagai daerah di tanah air. Ya wajar saja, tahun 90-an dan 2000-an awal memang belum ada online shop atau marketplace yang menyediakan produk internasional seperti sekarang. Akan tetapi, memiliki salah satu mainan tokusatsu saja rasanya sudah menjadi kepuasan batin bagi kita semua. Ya, anak-anak saat itu tidak begitu peduli akan asli atau palsu mainan yang mereka miliki. Selama bentuknya bagus dan mirip dengan yang ada di TV, dan selama kita punya kawan untuk bisa diajak bermain, semuanya akan tetap menjadi sangat menyenangkan. Mungkin begitulah cara anak 90-an menjalani kehidupan, bahwa kemerdekaan sejati bisa datang dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Merdeka! Kami akhiri dan sampai jumpa. Salam. Salam.
Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.